Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudaraku pemirsa dimanapun berada, terutama pada para pakar, para senior, para guru besar, para saudara-saudaraku aktivis dimanapun berada. Hari ini saya sengaja ingin mengajak bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, agar mari kita sama-sama mendukung, sama-sama memberikan semangat kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama wakilnya dan seluruh jajarannya, agar mari kita pupuk semangat mereka dalam memperbaiki bangsa ini, dalam membersihkan para koruptor. Hanya khusus Pak Prabowo mengatakan akan mengejar korup ke manapun berada. Jadi mari kita dukung, mari kita berikan semangat. Kalau benar-benar kita berjuang untuk bangsa ini, janganlah kita bantu mereka untuk memperbaiki bangsa, untuk membersihkan bangsa ini dari koruptor. Jangan sampai kita patahkan semangatnya. Karena itu mimpi kita selaku pejuang, selaku aktivis, selaku pakar yang selama ini umumnya seluruh Indonesia yang menghendaki agar bangsa Indonesia ini maju, rakyatnya makmur, adil, berlaku hukum yang adil, memperlakukan hukum yang adil, seadil-adil. Semoga semangat pembersihan terhadap para pelaku koruptor ini dapat berjalan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar menegakkan hukum kepada lawan-lawan politik, sementara teman politik dirangkul dan dilindungi. Jangan sampai seperti itu. Dan jangan sampai hanya pada permasalahan koruptor saja, permasalahan korupsi saja yang menjadi pusat perhatian rejim Prabowo. Tapi juga menyelamatkan tanah yang kini sedang dan sudah dikuasai oleh orang asing. Menyelamatkan sejengkal tanah itu adalah kewajiban kita rakyat Indonesia dan kewajiban terutama kepada rejim yang berkuasa saat manapun. Itu harus melindungi tanah tumpah darah Indonesia. Adalah kewajiban pemerintah, kewajiban penguasa untuk melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia. Jangan sampai sejengkal pun jatuh ke tangan orang lain, ke tangan orang asing. Karena itu berarti pemerintahan Republik Indonesia, pemerintahan Pak Prabowo tidak sukses. Bobrok. Kita tahu bahwa PSN, proyek strategi nasional itu terjadi sejak zaman Joko Widodo menjadi presiden. PSN itu sebagian besar hanyalah sebagai simbol untuk mengusir rakyat, untuk menguasai tanah tumpah darah Indonesia ini dan diserahkan kepada orang asing.
itu terjadi pada zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang apabila Bapak Presiden Prabowo berserta wakilnya dan rejim-rejimnya ini tidak menghentikan PSN yang sifatnya hanya sebagai label, sebagai topeng untuk penjajahan di Republik ini, maka pemerintahan Pak Prabowo tidak ada bedanya dengan pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Prabowo artinya melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang nyata-nyata merugikan, sangat merugikan rakyat Indonesia dan sangat merugikan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Pak Prabowo harus memutus, harus hentikan proyek PSN itu kalau Pak Prabowo ingin diakui sebagai presiden yang benar-benar untuk rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia. Mari kita saksikan bagaimana janji-janji Pak Prabowo ketika sebelum atau setelah dilantik. Mari. Dan itu kita harus tunggu sesuai janjinya, yaitu 6 bulan kemudian. Sekarang masih kurang dari 100 hari. Mari kita maklumi dulu. Mari kita biarkan apa benar Pak Prabowo ingin serius membersihkan koruptor, ingin menyelamatkan bangsa ini, ingin mensejahterakan rakyat Indonesia. Mari kita tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan.